أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala sharaba إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kami, para ustadz, para asatidz yang pada pagi hari ini hadir di Masjid Baitus Salam. Semoga Allah limpahkan keberkahan pada ilmu-ilmu beliau. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan, dan semoga Allah berikan kedudukan yang luar biasa di dunia ini maupun di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Juga kepada para jamaah yang hadir pada hari ini, sama-sama yang kita hormati seluruhnya, ketua DKM, ketua RT, dan seluruh pengurus Majelis Taklim yang ada di RW 18. Terus juga jamaah yang hadir pada hari ini, semoga Allah berkahi hidupnya, semoga Allah panjangkan usia dalam keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala, pada taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 semua dosa, astaghfirullahaladzim, semua maksiat, astaghfirullahaladzim, semua salah khilaf, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqih, ridha nafsih, wa zinata arsyihi, wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada sikap yang lebih baik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat, lambat, hitungan detik, bahkan bisa sangat sekejap, kita semua pasti akan berjumpa kembali dengan Allah Azza wa Jalla. Suka tidak suka, kita semua pasti akan merasakan goncangan syakaratil maut. Kita akan berpulang kembali ke kampung halaman kita, Darul Akhirah, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Kecuali langkah takwa, langkah iman, langkah Islam senantiasa menyertai kita hingga detik matian menjemput kita. Kita yang telah divonis mati ini oleh Allah terus bermohon, kiranya kelak nanti kita berpulang dalam keadaan terbaik, membawa iman, wafat kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat terdiri sana, semoga terus tercurah limpah untuk Rasul tercinta Nabiul Amin, Rasulul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah akhirnya salawat ta'zim, salam mahabbah Allah juga perkenankan kepada kita semua, kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya sunnah sejatinya yang menjadi asbab kelak nanti Allah memilih kita
kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-asatidatul kiram, al-'izza al-hibba al-mukarramun, para asatidah, tuan guru, ustaz, para kiai, akhinal mahbub, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilih, Ustaz Syarifuddin, Ustaz Haji Saifullah, dan semua para asatid pengurus DKM Masjid Baitus Salam, ikhwatal iman, ayah dan bunda, saudara-saudariku yang dicintai karena Allah Azza wa Jalla. Mari kita hantarkan taklim kitab Nasaihul Ibad ini dengan bersama kembali membaca surah Al-Fatihah. Terkhusus untuk yang menuliskan kitab ini, Syekh Muhammad Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani, mensyarah kitab dari Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani, dan untuk semua guru-guru kita yang mulia. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salat isyan dha'iran batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa liman haqqun alaina wa liman assana alaina wa li jama'atina fi hadzal masjid syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharain. Dalam syarah kitab yang menjadi rujukan kita di setiap kegiatan suling kita, ditemukan pada pertemuan yang lalu tentang 4 hal. Yang satu di antara poin terakhir adalah jangan pernah mengumpulkan ilmu kecuali ilmu itu penuh dengan kemanfaatan dalam hidup kita di sini, kesempurnaan hidup nanti di sana dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah qala al-Imam Syafi'i. Penulis kitab ini mengutip di antara makalah nasihat hikmah dari Imam Asy-Syafi'i, Syekh Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, gurunda tercintanya Syekh Ahmad Ibnu Hanbal, tokoh muhaddis wa musnid yang konsennya terhadap hadis sementara gurunya konsen terhadap fiqih. Beliau adalah murid dari kumpulan antara Quran, hadis dan fiqih, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Artinya ini sosok-sosok yang sangat luar biasa. Di Indonesia dan negara-negara Melayu, Hadrami itu adalah manhajnya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikutipkan makalahnya oleh penulis kitab ini. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man ta'allama al-Qur'an 'azumat qimatuhu. Ternyata ketemu di kitab ini. Siapa yang belajar Al-Quran, 'azumat, maka besarlah ia, qimatuhu, atas tempat berpijaknya ia, kedudukan, harga diri, kehormatan, kewibawaannya. Bagian penting ternyata Al-Quran. Maaf, ketika akhirnya dibawa ke ranah kontestasi dalam bentuk pemilihan apapun itu, sebenarnya malu ketika dia hanya ansih merebut itu, ya, lupa dengan Al-Quran. Yang akan mengangkat derajatnya adalah Al-Quran. Maka belajarlah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Siapa hebat di antara kita yang dahsyat keadaannya tidak lain adalah kita yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Berikutnya, wa man ta'allama al-fiqha nabula qadruhu. Siapa yang belajar fiqh maka akan mulia, nabula akan mulia, qadruhu, keadaan kekuatannya. Bisa jadi kita tidak memiliki kekuatan, akhirnya kita punya power, kita punya kedudukan kita terhormat. Mungkin kita punya jabatan kita tidak seberapa. Yang mengantarkan nabula qadruhu adalah saat kita benar-benar membenamkan ilmu kita dari fikih ke fikih, ke fikih dan ke fikih. Kita tata ulang
ilmu kita dengan cara bagaimana ibadah kita, baik itu yang sifatnya maqdah, vertikal kita dengan Allah, salat misalkan, atau ghairu maqdah, bagaimana hubungannya antar kita, ibadah ghairu maqdah antaranya juga. Kalaulah akhirnya, dan memang seharusnya sebagaimana anjuran para guru-guru kita yang lain, kita pun harus menjejakkan kaki di tanah politik, di tanah kekuasaan. Harus ada di antara kita yang mau mengurus negara ini, harus ada di antara kita yang mau mengurus pemerintahan, baik itu sifatnya daerah, ya, kota, provinsi, atau bahkan negara ini. Namun bekalilah dengan ilmu fikih. Ada namanya fikih siyasiyah. Di kampus-kampus besar Islam itu ada pembelajaran bagaimana berpolitik dengan cara Islam, mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Tidak semua akhirnya menjadi politikus yang menghalalkan segala cara. Benar, dengan jargon tidak ada teman abadi, yang ada kepentingan abadi. Wallah, tidak akan pernah tersebut jargon itu ketika dia mau belajar fikih siyasiyah. Ada fikih muamalah, harus juga di antara kita mau menerjuni dunia ekonomi. Suka tidak suka, ekonomi dunia ini digenggam oleh mereka Yahudi. Suka tidak suka kita dalam hegemoniknya ekonomi global yang kapitalistik dan komunis, feodalis, dan kita nggak bisa keluar dari sistem kapitalis, sistem ekonomi global itu. Alat tukar uang kita kertas, alat tukar syarat dengan ribawi. Nah, kita bagaimana agar strategi membangun ekonomi yang Islam yang bisa mengungguli ekonomi global ini? Kita benar percaya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tetap tinggi dan tidak akan ada yang bisa melampaui ketinggian Islam. Tapi itu adalah ada gerak masif, strategik, sistemik dari kita semua. Belajarlah fikih agar nabula qadruhu, kemuliaan kita dalam kedudukan kita lebih terhormat. Makanya Imam Syafi'i ketika dapat amanah saat beliau ngaji di usia 5 tahun, Syekh Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji menasihatinya Quran, sunnah, fiqh. Imam Syafi'i itu di antara keistimewaannya, otak beliau, pikiran beliau, akal beliau itu seperti USB yang bisa merekam cepat tanpa dengan alat tulis, lebih cepat daripada disket atau kaset, alat rekam canggih, high tech. Yang lain masih menggerakkan catatan. Imam Syafi'i cukup mendengar, simak, hadir hatinya dipenuhi dengan gelora cinta mahabbah. Apa yang disampaikan oleh gurunya A sampai Z-nya, bahkan gerak-geriknya beliau mampu menghafalnya. Itu Imam Syafi'i. Nasihat itu begitu membekas. Quran, sunnah, fiqih. Dan ternyata Quran, sunnah, fiqih mampu dikuasai sebelum usia 14 tahun. Di usia 14 tahun beliau diminta untuk menjadi seorang mufti di Mekah. Orang hebat, ya. Beliau mengajarkan kepada kita, suka tidak suka harus ada waktu yang cukup, bukan di sisa waktu yang cukup untuk belajar fiqh. Ini masjid besar, majlis kita besar, harus juga belajar fikih. Dandanin cara ibadah kita, cara sholat kita, bagaimana cara wudhu kita, bagaimana cara ya kita saat kita takbiratul ihram kita, bacaan Quran, bacaan Fatihah kita, dipelajari semua biar pantas kita menghadap Allah Azza wa Jalla, biar benar saat kita menginteraksikan penghambaan kita kepada Allah dan kepada makhluknya. Oke, lanjut. Wa man katabal hadisa quwiyat hujjatuhu. Siapa yang belajar hadis maka akan kuat hujahnya. Ini orang bicara tanpa bukan hadis, bukan asar, mursyid. Karena semuanya sudah terbimbing oleh Quran dan Sunnah. Tidak ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah, hadis menyodorkan inilah pirantiknya, perangkapnya.
Ada rujukannya semua dari sunnah. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, semua rangkaian aktivitas hidup kita ada dalam sunnah. Maka belajar hadis agar kuat hujahnya. Maaf, seorang guru, ustadz, seorang pendaki dari hadis, pembicaraannya tidak melebihkan Rasulullah Muhammad SAW, kata dusta dia. Apalagi Nabi tidak menyampaikannya. Wajib adahu finnar, maka tempatnya di neraka. Hadis penting, ikhwah. Maka belajar hadis. Saking beratnya orang mengilustrasikan, orang belajar jarum dalam jemari, susah. Tapi itu pahala penghargaannya. Belajar hadis. Berikutnya, wa man ta'allama hisab jazula ra'yuhu. Siapa yang belajar ilmu hitung, ternyata Imam Syafi'i tidak menafik eksak. Saintek juga harus dipelajari. Siapa belajar matematika, ilmu berhitung, maka akan sehat pikirannya. Tidak gampang dikibulin, tidak gampang dibohongin. 2 kali 2 berapa bang? Kita nggak bisa ngitung. Harga cepek misalkan, kita ngasih 150, kita nggak bisa ngitung, banyak dibohongin kita. Dan Belanda sejak kita ratusan tahun karena kita selantas dibodohi. Jadi dibuka cakrawalanya, berpikirnya, belajar berhitung. Matematika juga penting. Ada Al-Jabbar, matematika Islam pertama dunia yang menggemparkan ilmu perhitungan. Ada penjumlahan, ada penggalian, ada pembagian, ada pengurangan, dan seterusnya. Baik, terakhir, wa man ta'allamal arabiyyata raqqa tab'uhu. Mau tidak mau ternyata kita pun harus belajar bahasa Arab agar apa? Lembut keadaan habit kebiasaan kita. Wa man sahu lam yanfa'hu ilmu. Siapa yang enggak bisa menjaga hati, maka maaf ya, tidak akan ada kemanfaatan ilmu. Artinya kembali kepada manajemen kalbu. Hati harus kita kelola. Insya Allah ada banyak manfaatnya. Sebelum kita berdoa berzikir, kita dengarkan nasihat hikmah dari guru-guru kita yang lain. Allahumma waffiq laka min tariq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujib as-sayyidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wal barakata ilayya wa li hadhil jamaah. Yang saya hormati DKM Masjid Baitus Salam bertajajaran pengurus, yang saya hormati guru-guru kita, Kiai Haji Mulia Ajis, Kiai Haji Saifullah Am'a, semua jamaah hadirin yang semua insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya di pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita diberikan nikmat duduk bersama dalam acara, tadi kata pembawa acara, maulid. Bahwa sekarang sudah tanggal berapa maulid ini? Di bulan Rabiul Awal ini. Tanggal 5. Iya. Maka sepakat jumhur ulama, bahkan bukan sebatas Indonesia, seluruh dunia, bulan yang terbaik di dalam Al-Quran adalah bulan apa? Bulan apa diam baik? Ramadan. Rabiul Awal lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu disebut di dalam Al-Quran
terbaik termulia pertama adalah Ramadan. Yang kedua termulia, yang kedua adalah Ashhurul Hurum, bulan terbaik di dalam Al-Quran yang termulia. Kedua adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi, Ashhurul Hurum. Ada 4. Satu bulan ke-7. Bulan apa 7? Hah? Bulan 7 bulan apa? Rajab. Kita kadang orang ngapalin bulan-bulan Islam, orang ada duitnya kata orang mah begitu. Yang kedua bulan ke-11 Zulqa'dah, lah pintar amat ibu. Yang ketiga bulan ke-12 Zulhijjah. Yang ke paling ujung bulan pertama Muharram. Inna iddatan syuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Disebut 4 bulan yang paling mulia dalam kitab Allah. Bulan 4 itu insya Allah. Tapi bulan yang paling utama di atas segala-galanya adalah bulan Rabiul Awal. Tidak lahir bulan mulia Ramadan, tidak lahir Ashhurul Hurum tanpa adanya Rabiul Awal. Paham? Insya Allah. Jadi ternyata ini bulan Rabiul Awal, bulan yang paling mulia. Maka dikatakan bulan kelahiran Nabi yang bawa misi dakwahnya luar biasa, sifat-sifatnya pun luar biasa. Ada sidik, sifat jujur. Benar, benar. Ibu bapak siapa yang nggak pernah bohong? Coba tunjuk tangan. Nah, yang nggak pernah bohong coba tunjuk tangan. Berarti bohong semua kali ya kita ya. Tuh, wa akhir zaman akan terjadi di akhir zaman nanti. Maaf ibu, orang berbohong sama-sama dianggap kebaikan. Benar. Ada satu orang jujur dianggap orang bodoh. Bu, nih ibu berempat sama temannya ngobrol. Kata ibu yang satu ngomong, gua kalau dikasih uang belanja sama suami gua, ada sisanya gua umpetin. Kata yang dua, sama gua juga begitu. Yang satu nggak boleh. Kalau saya dikasih uang belanja ada sisanya, saya kembaliin sama suami saya. Itu yang tiga nunjuk, bego lu gitu. Yang bener dikata bego, yang jujur bersama dianggap kebaik akhir zaman. Maka Rasul teriak ketika masuk gerbang pintu Madinah, ayuhan nas atibul kalam, ngomong yang baik-baik. Bu, kadang-kadang maaf bu ya, kita ngomong sama orang baik banget ya, kadang sama suami kurang. Kalau lagi nyapu di rumah nih, lewat PRW lewat, berhenti nyapunya. Mau kemana PRW begitu, berhenti nyapunya. Lagi nyapu, Pak Ustadz lewat, berhenti nyapunya. Dari mana Pak Ustadz begitu. Lagi nyapu suaminya lewat, orang berhenti. Dari mana lu begitu. Bukan orang sini, orang sono ya, orang Depok. Mana berapa ya? Depok Timur ya, sono orang Depok paling depan, pindahan dari sini. Itu luar biasa akhlak kelihatan. Makanya Rasul sifat jujur yang ada pada Rasulullah kita contoh. Akhir zaman akan begitu bu. Makanya kadang-kadang mulut bicara yang baik bah, yang baik-baik. Makanya diajarkan kita banyak membaca Al-Quran, akan terbentuk ada hikmah kalimat-kalimat terbaik dari mulut kita. Amin ya Rabbal. Ternyata ya Allah ya Rabbana, kalau nyitain maulid luar biasa. Seandainya orang ngadain maulid, laukana amilna maulida li ahmada kulli yaumin fakana wajhah. Seandainya ada orang ngerjain maulid setiap hari, wajar. Pengen maulid tiap hari, pengen ya? Jelas katanya, kalau seandainya ada orang ngadain maulid setiap hari, wajar. Karena kalau tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan ada. Maka dikatakan dengan maulid Nabi Muhammad, insya Allah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nyebutnya aja namanya sudah kita dapat pahala 10 kebaikan. Amin ya Rabbal. Seandainya ada pendosa, mereka berbuat salah dan dosa, seandainya mereka melakukan selawat, suatu saat nanti akan ada selawat menolong dia. Amin ya Rabbal. Makanya sering selawat bu ya. Makanya kita banyakkan dawaman selawat. Bahkan kata ulama punya target di Rabiul Awal sekarang, ada punya target selawat sampai ribuan selawat. Ada target kan bu?
Ini masuk bulan Maulid ini, gembira banget pengen selawat ribuan kepada Nabi Muhammad. Kata ulama, ada orang yang punya target, ada orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Kalau bisa sampai nembus 1000, 2000 kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini menjadi wasilah. Ya Allah ya Rabbana, kami cinta banget kepada Nabi Muhammad, menjadi saksi paling tidak kita dapat wasilati, dapat syafaatul uzma di hari nanti, dapat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, guru-guru kita, Al-Ustadz Kiai Haji Musli Aziz, Al-Ustadz Kiai Haji Syarifuddin, Ketua DKM Masjid Baitus Salam, Ketua RW, seluruh jamaah, Ketua Suling Bang Rudi, ya, subuh keliling, subuh berkah Majlis Az-Zikra, sahabat saya jamaah haji kloter 41, alhamdulillah bisa bertemu Ibu Hajah Rosita sama keluarga besarnya kemarin, sama-sama satu regu. Alhamdulillah, mudah-mudahan meraih haji yang mabrur. Amin, hajah yang mabrurah. Seluruh Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah banyak tausiah dari guru-guru kita. Saya hanya menambahkan saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Memperingati Maulid artinya adalah kita meneladani Rasulullah. Beliau suami terbaik, ayah terbaik, kakek terbaik, pemimpin terbaik, imam terbaik, panglima perang terbaik, seluruhnya adalah terbaik, teladan yang terbaik. Akhlaknya pun puncaknya akhlak. Jadi Bu, Bapak rahimakumullah, akhlak itu baik itu ada 3 tingkatan. Ada namanya hasanah, ada karimah, ada azimah. Hasanah itu baik, kita berbuat baik, orang balas dengan kebaikan. Ya, misalnya kita pulang dari mana-mana bawa oleh-oleh, ya, kita kasih oleh-oleh itu, lalu juga nanti dia pulang dari mana-mana bawa oleh-oleh. Nah itu biasa itu, ya, baik dibalas dengan baik, hasanah. Tapi ada yang lebih tinggi tingkatan dari hasanah, yang namanya karimah, mulia. Siapa itu? Orang yang ada orang berbuat jelek kepadanya, dia membiarkannya, dia sabar menerimanya, tidak membalasnya. Tapi yang paling hebat adalah azimah, akhlak yang agung. Orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan. Ya, lempar batu dikasih mangga. Nah, kira-kira begitu. Ini paling berat ini. Ya, inilah yang terjadi pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang sholat berjamaah dari masjid, diludahi, dihina, dicaci maki, tidak pernah dibalas, dan itu berulang kali dilakukan oleh orang Yahudi. Suatu saat orang Yahudi itu nggak ada, lalu Rasul bertanya, mana orang yang suka meludahi saya, menghina saya, mencaci maki saya?
Ternyata tetangganya ngomong dia sakit, ya Muhammad sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia datang ke rumahnya, dia jenguk orang itu, dia doakan, dia obati. Allahu Akbar. Ya, orang Yahudi itu ngomong, ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya setiap hari menghinamu, mengejekmu, bahkan meludahi wajahmu yang mulia, tapi ketika sakit engkaulah yang pertama kali menjenguk saya, mendoakan saya, bahkan mengobati saya. Saksikanlah mulai saat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah azim, sehingga Allah pun sampai memuji akhlak Rasulullah dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, memakai kalimat nama Allah azim untuk menggambarkan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak begitu, Bu? Nih habis subuh dari Masjid Baitus Salam, ada yang hina, ada yang ngejek, ada yang nguladahin. Diapain orang itu, Bu? Ayo, diapain Pak? Dia sakit diapain? Syukur ya, mati dah lo lah. Itulah beda kita ya. Nah inilah luar biasa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memperingati Maulid adalah bagaimana kita meneladani akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kepada tetangganya, kepada keluarganya. Allah Akbar. Bahkan kepada istrinya beliau adalah Allahu Akbar, luar biasa akhlaknya. Rasulullah itu kalau manggil istri panggilan yang membuat bahagia. Tidak pernah Rasulullah itu memanggil dengan panggilan yang membuat dia sakit hati. Seperti Rasulullah memanggil istrinya ya Khumairah yang kemerah-merahan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, saya tanya, kalau kira-kira kalau ibu dipanggil suami apa, Bu? Kadang-kadang ada suami jujur manggil bini, tapi jujur yang nyakitin. Bininya kurus panggil pensil, bininya gemuk panggil gentong, bininya cerewet panggil kaleng, bininya hitam panggil black. Ada yang di sini ada? Auzubillahi min dzalik. Makanya Aisyah radhiyallahu anha semakin hari semakin cantik, ya Khumairah yang kemerah-merahan. Tapi ternyata rahasia Aisyah radhiyallahu anha itu bukan hanya cantik karena panggilan Rasulullah, juga karena Rasulullah itu jangankan tubuhnya, keringatnya pun wangi. Bahkan yang disukai oleh Aisyah radhiyallahu anha kalau pulang dakwah, pulang dari jihad, buka pakaian, itu pakaiannya diusapkan ke wajah Aisyah. Dia ngambil pakaiannya diusapkan sebelum dicuci itu pakaian itu. Kenapa? Karena wajah Aisyah itu semakin hari semakin cantik. Jadi kalau ibu-ibu pengen wajahnya seperti Aisyah radhiyallahu anha cantik, suami pulang kerja, kaos buka, pakaian buka, ciumin, Bu, insya Allah. Bukan kemerah-merahan. Allah Akbar. Itulah luar biasa akhlak Rasulullah. Nah, memperingati Maulid adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah sebagai suami yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dalam keseharian kita. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, bagi orang yang selalu yakin dengan adanya akhir, dan bagi hamba Allah yang banyak berzikir kepada Allah. Wa zakarallah katsira. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya angkat tangan kita mohon kepada Allah. Wallah, satu di antara doa kita didengar, maka semua doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum muqinuna bil ijabah, kita yakin doa kita didengar, maka doa kita didengar, diijabah, mustajab, menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man lazimal istighfar qad ja'alallah likulli hammin wa ghammin wa diqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang hati, lisan, keadaannya terus mohon ampun kepada Allah, dia beristighfar, Allah tidak hanya ampuni dosanya, Allah tidak hanya maafkan salah hilapnya, Allah beri jalan keluar dari setiap masalahnya, Allah datangkan rezeki dari arah yang tak terduga. Amin. Hadirkan hati, luruskan niat, semata yang kita kejar ridho dan surganya Allah Subhanahu.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين حتى ترث الأرض وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أنياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم فضنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوانك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ وذي شر من كل شر إنك على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Baitus Salam, Masjid Baitus Salam. Dari Masjid Baitus Salam, semoga negeri ini menjadi negeri yang Baitus Salam, rumah yang penuh dengan keselamatan, kedamaian, dan kami semua dari subuh berkah, subuh keliling Majlis Az-Zikra di Masjid Baitus Salam membawa keberkahan, membawa keselamatan, kedamaian. Semoga semua kita selalu meraih keberkahan, keselamatan, kedamaian di Masjid Baitus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Muhammad.